Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa proses untuk membuat atau contoh dalam membuat program waktu sholat menurut Excel dengan program yang masih manual. Input data dilakukan secara manual. Oke, yang pertama kita harus mempersiapkan isian data dulu sebagaimana kemarin di dalam proses perhitungan atau jadwal atau hisab arah kiblat menggunakan Excel. Pertama kita masukkan atau siapkan isian datanya, mencakup nama tempat, kemudian kapan, karena waktu sholat itu didasarkan kepada waktu, misalkan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa ya. Kemudian markasnya, lintang tempat dan bujur tempat, kemudian elevasi kalau memang itu akan diperhitungkan nilai ketinggian tempatnya. Kemudian bujur waktu daerah mencakup 3 waktu sebagaimana yang berlaku di Indonesia, ada waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian. Kemudian nilai deklinasi matahari dimasukkan, kemudian nilai equation of time atau operator waktu beserta ikhtiar. Nah, di sini kita masukkan di masing-masing kolom ya. Yang pertama di sini untuk derajat, kemudian ini untuk menit, dan ini untuk detik. Kemudian ini untuk menentukan apakah dia itu negatif atau positif begitu. Seperti lintang untuk Jawa Barat atau seluruh Jawa itu kan negatif, sehingga di sini kita masukkan simbol atau tanda apa begitu, bisa S, bisa yang lainnya, yang menandakan bahwa itu adalah selatan. Untuk apa? Ya untuk memasukkan nilai ini agar jadi selatan. Kalaupun tidak, misalkan kita masukkan satu-satu itu juga bisa. Minus 6, minus 55, minus 10 ya. Asal jangan minus 6, 55 menit, 10 detik, nah itu salah. Kalau misalkan kita tidak mau ribet dengan penggunaan minus, kita tambahkan saja di sini dengan nanti rumusannya seperti ini ya. Rumusannya menjadi if G6 ini ya, G6S, maka minus 1 dikali angka ini. Tapi kalau misalkan di sini selain S, ya berarti nilainya tetap nilai-nilai ini ya. Ini rumusnya bisa dilihat ya. Kemudian seperti biasa kalau di dalam Excel itu setiap angka itu akan didefinisikan melalui pertemuan antara huruf dengan angka. Misalkan ini nilai derajat lintang tempat kita dapat jumpai di D76, sehingga angka tersebut bisa dijadikan referensi jika kita ingin mengambil data tersebut ya. Seperti di sini D6 berarti nilai derajat lintang tempat. E6 adalah nilai menit lintang tempat, dan seterusnya. Yang bawahnya juga demikian, kita bisa masukkan, ini rumusnya seperti ini. Ini sama saja dengan yang pertama ya. Ada if itu ada persamaan rumus saja sudah ada di Excel, kita tinggal menuliskannya. Yang kurang lebih seperti ini. Kenapa B? Karena kalau B itu negatif. Kenapa T? Karena T itu adalah positif. Misalkan kita tuliskan B, berarti nilai apa ini? Nilai bujur tersebut ada di daerah bujur barat, bukan bujur timur. Kalau bujur timur itu adalah positif. Nah, seperti ini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian kita masuk ke waktu zuhur. Waktu zuhur di sini kita cari MP-nya dulu, meridian pas. Kemudian
karena data istilahnya sudah lengkap tadi, maka meridian pas itu adalah rumusnya 12 atau pukul 12. Kemudian dia dikurangi dengan equation of time. Sehingga rumusnya, nah kurang seperti ini ya. Minus 12 dikurangi H11. Caranya bagaimana? Nah, caranya tinggal klik angka 12 kurangi, kita ambil ke sini yang equation of time. Ya. Nah, begitu. Boleh nggak diambil ke angka 6 dan 5? Nah, di sini karena dia satuan menit dan detik, jadi dia harus dikonversi dulu ke satuan derajat berupa desimal. Nah, di sini sudah satuan derajat desimal ya. 6 menit 53 detik dalam satuan derajatnya 0, atau dalam satuan jamnya ini 0,1 jam. Gitu ya. Misalkan di sini minus 6,99 derajat. Ya. 108, sekian derajat. Begitu. Ikhtiar juga kalau 2 menit misalkan 0,0333 menit. Begitu ya. Itu artinya dikonversi dari satuan menit atau dari satuan derajat ke satuan menit. Ke satuan, dari satuan menit ke satuan derajat. Kemudian waktu daerah. Kita ambil waktu daerah, ini ada L18. Kita lihat ya. L18 itu apa? Nah, kita lihat sini. L18. Oh, oke. L18 itu adalah MP meridian pas. Kemudian buka kurung 2 kali H7 kurangi H9. H7 itu mana? Nih H7 ini adalah nilai bujur tempat. Dikurangi H9, ini H9 kurangi bujur daerah. Dibagi 15 itu adalah rumusan saja ya. Dibagi 15 itu karena nilai bujur atau satuan busur apabila kita ingin rubah ke satuan waktu atau jam, maka dibagi 15. Kemudian ihtiyatnya tinggal ditambahkan saja. Di sini ada H12 ya. Ini adalah ihtiyat. Nah, seperti itu. L9 mana L9? Nah, ini L19 ini L19 ya. Maka ketemu di sini kita ambil karena untuk menjadikan waktu zuhur itu kita ambil waktu daerah ini ditambah dengan ihtiyat, maka hasilnya sudah didapatkan begitu ya. Kalau untuk mendapatkan ini untuk menjadikan dari desimal ke satuan derajat menit detik, maka kita ambil rumusnya seperti ini. Kita ambil INT dulu, INT L18 ini atau yang ini yang hasil akhirnya ya. INT 12, maka artinya itu adalah kita mengambil nilai depannya saja, integer saja. INT, kita klik aja sini, kemudian klik sini, tutup kurung, nah, kita dapatkan 12 ya. Kalau lebih seperti itu caranya. Kemudian yang ini harus dikurangi dulu, ini dikurangi satuan jam ini 12, hasilnya dikali 60. Rumusnya bagaimana? Nah, ini rumusnya ya. INT itu integer artinya nilai di depan koma saja yang diambil. Kalau misalkan nilai di belakang koma itu tidak diambil. Begitu untuk waktu zuhur, kemudian waktu asar bagaimana? Waktu asar seperti ini caranya. Kita cari dulu H asarnya. Lihat rumusannya seperti ini. H asar. Kita pasang degrees dulu. Kita tulis degrees ya. Nah, ini kan sudah ada nih ya. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan atan. Atan juga ini udah ada di rumusnya ya. Atan, nah ini. Oke, kita lebih besar lagi. Oke, atan. Nah, ini sudah ada di persamaannya ya. Atan, kemudian tadi degree sudah, kemudian berikutnya kita masukkan atan, tinggal ditulis atan gitu.
Kemudian buka kurung 1 dibagi buka kurung tan 1 ini nilai apa? Nah, ini karena apa namanya? Persamaan rumusnya kotangan sehingga kita pakai satu angka, satu aja. 1 dibagi tan absolut. Absolut itu apa? Absolut itu adalah absolut. ABC itu adalah absolut yang mana hasil pengurangan ini nanti dia otomatis akan menjadi positif begitu. Kemudian karena satuan unsur atau satuan yang ada di dalam Excel ini bukan degree ya, tapi radian, sehingga kita masukkan persamaan ini. Ini adalah rumusnya. Rumus untuk merubah atau mengubah satuan radian menjadi satuan degree ya, pada derajat. Nah, seperti itu. H6 mana H6? H6 itu di sini H6. Kalau misalkan yang dituliskan itu tidak pada H6, misalkan pada H7, ya udah diambil H7. H6 di sini karena angka lintang itu ada di H6, maka kita ambil di H6. H10 itu adalah nilai deklinasi. Karena nilai deklinasi itu ada pada H10, maka yang kita ambil adalah nilai H10. Kalau nilai deklinasi itu ada pada H200, maka yang kita ambil adalah H200. Dituliskan H200. Kemudian ini rumus saja, P1 buka kurung tutup kurung dibagi 180 tutup kurung plus 1. Ini 1 juga rumus ya. Rumus untuk mencari H asar. Tutup kurung, disesuaikan tutup kurungnya biar rumusnya tidak salah. Nah, kemudian setelah itu di enter saja, akan dapatkan hasil seperti ini. Kemudian berikutnya kita pun akan mencari sudut waktu. Nah, sudut waktu ini panjang ya. Kalau kemarin kita di dalam arah kiblat itu dimasukkan satu-satu kita tuliskan, tetapi di sini kita globalkan, disatukan rumusnya ya. Untuk mencari sudut waktu itu di sini kita mengharuskan mencari nilai sin, nilai cos, kemudian nilai cos lagi, kemudian nilai tan, kemudian nilai tan lagi. Nah, dan rumus depannya adalah kosinus. Nah, caranya kita masukkan akos. Akos dengan cos bedanya apa? Nah, sini ya. Jadi kalau istilah ada cos sama dengan cos kali A. Nah, berarti yang di depan itu kita menggunakan akos. Akos sama dengan, istilahnya seperti itu, akos sama dengan cos A dikali cos B. Berarti akos buka kurung, di sini cos A, di sini dikali cos B. Kemudian diawali dulu dengan degrees. Jadi kita tuliskan degrees ya. Nah, di sini udah muncul degrees buka kurung. Kemudian kita masukkan akos karena nilainya cos sama dengan kemudian setelah akos buka kurung sin. Nah, ini sin ini kalau istilah yang lain itu misalkan kita kalau kalkulator itu dia pakai shift ya. Shift cos, maka dia akan berubah menjadi cos pangkat minus 1. Nah, sehingga istilahnya seperti itu. Kalau akos itu nanti dia akan berubah menjadi cos pangkat minus 1. Biasanya kan dalam kalkulator seperti itu ya. Kalau di dalam Excel ini kita gunakan akos. Kemudian kalau pakai cos saja boleh nggak? Nggak boleh ya. Kenapa demikian? Karena ini persamaannya yang kita cari adalah di sebelum sama dengan, kurang lebih seperti itu ya. Memudahkan, cos sama dengan sin, maka yang kita gunakan adalah a cos buka kurung sin. Nah, begitu ya. Kemudian nilai sin, masukkan rumusnya. Ini P1 buka kurung tutup kurung dibagi 180 sebagai apa? Ini sebagai rumus untuk mengubah satuan radian menjadi satuan derajat. Karena yang kita butuhkan adalah satuan tersebut. Kemudian dibagi cos, ini juga sama ya. Ini maksudnya apa? H6. H kemudian ada tanda dolar gitu ya.
6. Oke, kita cari H6 mana H6? Oke, ini H6. H6 seperti ini angkanya. Itu angka apa? Angka lintang dan bujur, lintang tempat. Kemudian untuk atau agar data tersebut ketika dikopikan, nih rumus ini kita kopikan dimanapun, itu referensinya tidak berubah begitu kepada nilai yang lain. Maka kita gunakan tanda dolar seperti ini ya. Itu bisa kita cari di keyboard di shift atau di angka 4 ya, shift 4. Nah, seperti itu. Nah, ketika nilai sudah masuk, ini silakan nanti dicontoh saja ya. Kalau yang ingin ini. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian setelah nilai masuk, nanti di copy saja atau di pause dulu, kemudian nilainya masukkan begitu. Setelah masuk, kemudian enter. Maka akan mendapatkan nilainya. Kemudian untuk mendapatkan waktu asar, nah di sini L19. Mana L19? L19 itu tadi nilai MP atau meridian pas. Nah, ini nilai waktu daerah. Kemudian kita masukkan sampai kemudian ditambah dengan L24. L24 itu mana? Nah, ini L24 itu. Ini nilai sudut waktu. Kemudian dibagi 15. Kenapa dibagi 15? Karena untuk mengubah satuan derajat kepada satuan waktu itu ditambah dengan dibagi 15. Kemudian H12. H12 itu apa? H12 ini adalah ikhtiar. Kemudian kita enter, maka akan kita dapatkan nilainya seperti itu. Untuk H asar, kemudian maghrib juga sama sebetulnya, apalagi untuk maghrib misalkan ada yang tidak menghitung ketinggian tempat, tinggal masukkan H-nya, kita tinggal referensi aja begitu ya. Secara prinsip, rumus untuk sudut waktu sudah, kemudian untuk mendapatkan H asal juga sudah, yang lainnya bisa dipraktekkan atau dicoba sendiri, lihat-lihat buku paketnya begitu. Oke, nanti untuk mendapatkan seperti ini kita tinggal disama dengan saja ya. Kemudian untuk waktu zuhur misalkan, waktu zuhur di sini mana? Ini kan, kita tinggal sama dengan saja. Kemudian kita klik kolom mana yang akan kita jadikan referensi. Klik sini, enter. Nah, maka akan mendapatkan nilai yang sama, 12, 7, 26, 12, 7, 26. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.